Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang pada seleksi P3K 2024 baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2, di sini yang belum mendapatkan formasi ya. Tentunya di sini kita masih punya harapan nih, yaitu pada optimalisasi formasi P3K. Nah, pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut terkait tentang hal itu, yaitu optimalisasi formasi P3K 2024 baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Setidaknya di sini terdapat 6 poin penting optimalisasi formasi P3K. Kira-kira kriteria yang nanti akan ikut optimalisasi seperti apa dan peluangnya untuk kita itu sebesar apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, sebelum kita update informasi terbaru, di sini kita pahami dulu, yaitu dari Permen RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN ya, yang ini mencakup yaitu PNS maupun juga P3K, teman-teman. Nah, di sini kita berfokus pada paragraf ke-10, yaitu terkait tentang pengolahan hasil akhir, yang mana untuk P3K ini adalah nanti untuk penentuan kelulusan itu dari berperingkat terbaik ya, yaitu peserta yang berperingkat terbaik dari seluruh peserta yang melamar pada suatu formasi jabatan. Tergantung juga nanti untuk jumlah formasinya berapa dan juga jumlah pesertanya itu berapa, maka nanti yang mendapatkan formasi itu adalah mereka yang rankingnya di atas. Dan kemudian terkait tentang kemungkinan nilai hasil akhir nilai sama, ini juga kita sudah bahas ya pada video sebelumnya, yaitu jika teman-teman mendapatkan nilai akhir sama, maka nanti untuk penentuan kelulusan itu didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Kemudian jika masih sama, nilai manajerial sosiokultural yang paling tinggi. Jika masih sama, nanti dari nilai wawancara paling tinggi. Jika masih sama, nanti akan diurutkan dari usia pelamar yang paling tinggi. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman di sini dilihat ya, yaitu pada pasal yang keempat, yaitu dalam hal instansi pemerintah itu masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka nantinya dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda, serta di sini adalah dari yang berperingkat terbaik ya, ini untuk P3K. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah saya melamar pada formasi jabatan sini, kemudian saya nggak dapat formasi, kemudian di formasi di tempat lain ini kosong alias nggak ada yang daftar, maka kemungkinan besar kita nanti akan bisa diisikan, ditempatkan pada lokasi penempatan yang berbeda. Asalkan itu jabatannya sama dengan kita, asalkan itu untuk ijazah yang disyaratkan itu juga sama. Nah, di sini kita pahami dulu untuk 6 aturannya. Terkait tentang nanti simulasinya kita sajikan pada video berikutnya ya. Jadi nanti yang dioptimalisasi formasinya itu adalah pada kelompok jabatan yang sama, teman-teman. Oke, di sini informasi pertama kita kutip dari gpnn.com ya, yaitu terdapat 6 poin penting optimalisasi formasi P3K 2024. Yang keempat, honorer nanti jangan kaget ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Prof. Zudan Arif ini mengatakan Panselnas CASN akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Berikut ini beberapa poin penting berkaitan dengan kebijakan optimalisasi formasi, optimalisasi keterisian formasi P3K 2024. Untuk yang pertama, yaitu honorer gagal seleksi P3K tahap 1 masih punya peluang, teman-teman. Nah, dengan kebijakan optimalisasi ini, honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 masih punya peluang untuk mendapatkan formasi ya. Berapa jumlah honorer gagal seleksi tahap 1 yang masuk daftar optimalisasi itu nanti tergantung berapa banyak formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Jadi teman-teman yang di seleksi tahap 1 itu masih mendapatkan kode misalkan R2 maupun juga R3. Kemudian untuk yang P3K guru ada R1 atau bidan pendidik yang kesehatan ya, yang tidak dapat kode L, maka setelah nanti selesai pengadaan P3K tahap 2, maka kemungkinan besar jika masih ada formasi kosong, bisa nih kita untuk mendapatkan penempatan ya. Nanti kita tunggu di selesai tahap 2. Kemudian yang kedua itu nanti diisi ranking terbaik ya dari pelamar prioritas.
Nah, jadi untuk optimalisasi formasi P3K 2024 itulah nanti diisi ranking terbaik dari pelamar prioritas. Seperti yang disampaikan Kepala BKN Prof. Sudan Arif ini menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Panselnas CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 ya, dengan mencari ranking terbaik sesuai dengan kriteria pelamar prioritas, teman-teman. Dan perlu diketahui seleksi P3K 2024 ini tidak menggunakan passing grade ya, berbeda dengan CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer pelamar prioritas gagal seleksi P3K tahap 1 yang masuk gerbong optimalisasi ini pun juga akan sedikit. Kemudian untuk poin penting yang ketiga, yaitu menunggu hasil seleksi P3K tahap 2, teman-teman ya. Jadi para honorer prioritas ini harus bersabar ya, karena pasti kebijakan optimalisasi formasi itu diterapkan seusai tahapan pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Optimalisasi formasi P3K 24 ini tidak bisa dilakukan saat ini karena seleksinya masih berproses ya. Sedangkan optimalisasi CPNS sementara ini sudah berjalan ya, terang beliau. Kemudian untuk poin keempat, yaitu jangan kaget jika penempatannya nanti berbeda. Lanjut, Prof. Sudan ini mengatakan pada kebijakan optimalisasi nantinya peserta gagal seleksi P3K tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi nanti kita bersiap untuk ditempatkan di lokasi yang berbeda. Dan jadi honorer pelamar prioritas seleksi P3K tahap 1 jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Yang kelima, ini nanti teman-teman ketika masuk optimalisasi formasi itu boleh menolak, itu nanti tidak ada sanksinya ya. Misalkan saya optimalisasi formasi itu ditempatkan di tempat lain yang mungkin agak jauh dari rumah ya. Kalau misalkan kita ingin menolak, ini pun juga boleh, tapi nanti nggak ada sanksinya, teman-teman. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 24, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi ya. Dengan kata lain, peserta seleksi P3K tahap 1 ini bisa mengundurkan diri ketika dari optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, baik itu CPNS maupun juga P3K. Ini 1 kali periode depan, teman-teman ya. Nah, Prof. Sudan mencontohkan terdapat 1967 CPNS yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya. Masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan ya. Itu karena kelulusan mereka itu hasil optimalisasi formasi. Dan kemudian Prof. Sudan menegaskan surat BKN nomor sekian ya, ini tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mundur masih berlaku. Itu artinya bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan formasi, kemudian mundur sebelum ditetapkan nomor induknya ya, baik itu CPNS maupun juga P3K, ini tidak dikenakan sanksi. Namun kata beliau, jika pelamar yang dioptimalisasi itu lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induknya, pelamar dikenai sanksi sesuai dengan Permen Parekraf 6 ya, yaitu bagi teman-teman yang mundur. Kemudian yang keenam, tidak tertampung optimalisasi nanti akan menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Nah, seperti yang kita kutip, yaitu Prof. Sudan menjelaskan apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi P3K tahap 1 yang tidak mendapat formasi, maka diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh karena itu, beliau menyatakan setiap instansi pusat maupun juga daerah harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis ya, nomor induknya pegawainya. Ini seperti yang disampaikan, yaitu Pemda wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan ini tidak bisa untuk ditetapkan NI P3K-nya. Sebelumnya dari BKN menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi keterisian formasi ini cukup efektif ya. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN yaitu Aris Widianto menyebutkan berdasarkan dari statistik tanggal 5 Mei ya, ini tingkat kelulusan CPNS sebelum optimalisasi inilah 164.000 sekian, ini bertambah menjadi 178 ribuan ya.
Jadi marilah kita tunggu teman-teman untuk yang belum lulus ya. Semoga nanti kita masuk di optimalisasi informasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.